Langit mulai menggelap saat mobil off-road yang dikendarai Raka Pradana dan 5 mahasiswanya menyusuri jalan berbatu menuju desa Kawuri. Desa itu nyaris tidak tercantum di peta, hanya dikenal melalui cerita rakyat dan beberapa dokumen kuno yang mereka temukan di arsip daerah. "Pak, saya benar-benar tidak bisa antar lebih jauh dari sini," kata sopir mereka, Kang Herman, sambil menepikan mobil di jalan tanah yang mulai dikelilingi hutan lebat. "Kalau kalian tetap mau ke sana, jalan kaki saja. Tapi saya sarankan, jangan menginap." Orang-orang bilang, desa itu angker. Ada yang pernah masuk, tapi nggak pernah keluar. Mahasiswa-mahasiswa Raka saling berpandangan. Dion, si skeptis, hanya tertawa kecil. Cerita rakyat klasik, desa terpencil, larangan, dan hantu. Ini pasti menarik. Di sisi lain, Sinta, yang paling sensitif terhadap hal-hal mistis, merasa gelisah. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang sejak mereka memasuki daerah ini. "Kita sudah jauh-jauh ke sini, ya masa mundur?" ujar Maya, mencoba meyakinkan yang lain. "Paling ini cuma mitos." Setelah menyiapkan barang-barang mereka, kelompok itu mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin menyempit, diapit pepohonan besar yang seolah mengawasi mereka. Suasana hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara dedaunan kering terinjak dan sesekali desiran angin. Sekitar 1 jam berjalan, mereka akhirnya melihat gerbang kayu besar dengan ukiran aneh di kedua sisinya. Di balik gerbang itu, Kawuri berdiri, desa sunyi dengan rumah-rumah kayu tua yang tampak seperti terjebak dalam waktu. Saat mereka melangkah masuk, seorang pria tua bertongkat muncul dari salah satu rumah. "Kalian datang di waktu yang tepat," katanya dengan suara berat. "Maaf, kami dari universitas, ingin meneliti sejarah desa ini," ujar Raka sopan. Pria itu tersenyum kecil, matanya tajam menatap mereka satu persatu. "Aku Rengga, kepala desa. Silakan menginap. Tapi ingat, di desa ini ada aturan yang harus kalian patuhi. Jangan keluar rumah setelah gelap, dan jangan pernah mendekati hutan di belakang desa." Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Tapi di hati mereka, terselip pertanyaan yang sama. Malam mulai turun saat Raka dan timnya duduk di rumah panggung sederhana yang disediakan oleh kepala desa, Pak Rengga. Lampu minyak di sudut ruangan menjadi satu-satunya penerangan, membuat bayangan mereka menari di dinding kayu. Di luar, suasana desa begitu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa anak-anak. Hanya angin yang berbisik di antara pepohonan. "Kok sepi banget, ya?" bisik Maya, melirik keluar jendela. "Padahal tadi kita lihat beberapa warga. Tapi sekarang rasanya kayak desa kosong." "Mungkin mereka tidur lebih awal," sahut Dion, mencoba bersikap logis. "Atau mungkin memang kebiasaan desa terpencil seperti ini." Sinta, yang sejak awal merasa gelisah, tetap diam. Ada sesuatu dalam udara malam yang membuat tengkuknya dingin. Tak lama kemudian, Pak Rengga datang membawa makanan. Nasi, sayur singkong, dan ikan bakar tersaji di atas piring kayu. "Makanlah, kalian harus punya tenaga untuk penelitian besok." Mereka makan dalam diam, menyadari betapa lapar mereka setelah perjalanan panjang. Namun, di tengah suapan, Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Rengga tidak ikut makan. Ia hanya duduk di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan dalam, seperti sedang mengamati sesuatu. "Kenapa warga di sini tidak boleh keluar saat malam?" tanya Raka, mencoba membuka percakapan. Pak Rengga terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Di sini, malam bukan milik manusia. Jika kalian mendengar sesuatu, abaikan. Jika ada yang memanggil nama kalian, jangan menjawab." Ucapannya membuat suasana ruangan semakin dingin. "Apa yang terjadi jika melanggar aturan itu?" tanya Sinta, suaranya nyaris berbisik. Pak Rengga tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Setelah mengatakan itu, ia bangkit dan melangkah ke pintu. "Kunci pintu sebelum tidur. Jangan coba-coba keluar." Pintu ditutup.
Kini hanya ada mereka berenam di dalam rumah yang tiba-tiba terasa lebih sempit dan pengap. Serius, ini mulai terasa seperti film horor, gumam Dion, berusaha bercanda, meski nada suaranya terdengar gugup. Raka menghela napas. Yang penting, kita patuhi aturan mereka. Namun, meski mereka sudah berjanji untuk tetap di dalam, malam itu ada seseorang yang melanggar. Dan itu adalah awal dari teror sesungguhnya. Malam di desa Kawuri terasa begitu panjang. Angin yang berembus lewat celah-celah dinding kayu membawa suara aneh, seperti bisikan samar yang sulit dipahami. Di dalam rumah panggung, Raka dan timnya sudah berusaha tidur, tapi rasa gelisah membuat mata mereka tetap terbuka. Sinta, yang sejak awal merasa tidak nyaman, terbaring dengan tubuh kaku, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sinta mendengar sesuatu dari luar jendela. Seperti mantra yang dipanjatkan dalam bahasa kuno. Suaranya datang dari arah balai desa. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, Sinta bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela. Matanya membelalak. Di halaman balai desa, para warga berkumpul dalam lingkaran, mengelilingi seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang menjuntai hingga tanah. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Di depannya, sebuah kendi tanah liat diletakkan di atas kain merah, dikelilingi lilin-lilin kecil yang berkedip lemah. Para warga berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Sinta. Tapi dari intonasinya, mereka seperti memohon sesuatu. Sinta menahan napas, tangannya gemetar. Apa yang sedang mereka lakukan? Ia ingin menjauh dari jendela, tapi kakinya membeku ketika perempuan tua itu tiba-tiba menoleh. Mata mereka bertemu. Jantung Sinta hampir berhenti. Seharusnya mustahil bagi perempuan itu melihatnya dalam kegelapan. Tapi wajahnya jelas-jelas menghadap langsung ke arahnya. Bibirnya yang kering bergerak perlahan, membentuk kata-kata tanpa suara. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Lampu minyak di dalam rumah berkedip sebelum padam, membuat ruangan mereka menjadi gelap gulita. Di detik itu juga, suara nyanyian di luar menghilang. Sinta tersentak mundur, napasnya terputus-putus. Ia membangunkan Maya yang tidur di sebelahnya. "Maya, aku melihat sesuatu." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, terdengar suara ketukan di pintu. Lalu suara seorang wanita memanggil dari luar. Sinta membeku. Itu suara ibunya, tapi ibunya ada di Jakarta. Suara itu semakin mendesak. "Ibu kedinginan, tolong buka pintunya." Tangannya gemetar. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara itu semakin dekat. Seperti berbisik langsung ke tengkuknya. "Buka pintunya sebelum aku masuk sendiri." Sinta berbalik ke arah Maya, tapi Maya sudah tertidur pulas. Dan di saat itulah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu rumah panggung itu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi derit yang mengiris keheningan. Sinta menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Suara itu masih terdengar, berbisik tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, ruangan tetap gelap dan kosong. Napasnya tersengal. Ia ingin membangunkan yang lain, tapi tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu sedang menekannya. Pandangannya mulai kabur, kepalanya berdenyut hebat. Lalu tiba-tiba, gelap. Pagi harinya, Maya terbangun lebih dulu. Ia menggeliat malas, lalu menoleh ke arah Sinta yang tidur di sebelahnya. Tapi ada yang aneh. Sinta duduk di sudut ruangan, punggungnya menghadap ke mereka, tubuhnya kaku seperti patung. "Sinta?" panggil Maya pelan. Sinta tidak menjawab. Perasaan tidak enak menjalar di tubuh Maya. Ia merayap mendekat, lalu menyentuh bahu Sinta. Sinta menoleh. Matanya kosong, hitam legam tanpa bagian putih. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Maya terlonjak mundur. Ada yang tidak beres dengan Sinta. Raka dan mahasiswa lain segera terbangun. Mereka terkesiap melihat keadaan Sinta, yang kini mulai menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras. "Sinta, kau kenapa?"
Tanya Raka cemas. Sinta membuka mulutnya, seperti ingin bicara. Tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Suaranya berat, parau, seperti berasal dari seseorang yang jauh lebih tua. Lalu, tiba-tiba ia berteriak keras, membuat mereka semua mundur ketakutan. Tubuh Sinta mendadak kejang, lalu jatuh pingsan. Maya segera berlari untuk mengambil air, sementara Raka mencoba memeriksa nadi Sinta. Masih ada, tapi tubuhnya sedingin es. Di luar, suara langkah kaki terdengar di atas atap rumah. Dion menatap ke atas dengan wajah pucat. "Pak, siapa yang jalan di atas?" Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, tidak ada orang yang seharusnya berada di sana. Lalu, terdengar suara lain, bisikan, memanggil nama mereka satu persatu. Mereka semua membeku. Bisikan itu datang dari dalam rumah. Bergema di dalam rumah panggung yang kini terasa lebih sempit dan mencekam. Dingin menjalar di tengkuk mereka. Maya meremas tangannya, berusaha menahan napas agar tidak panik. Sinta masih terbaring tak sadarkan diri di lantai. Tubuhnya sesekali berkedut. Dion memberanikan diri melirik keluar jendela. Di luar masih gelap, meskipun seharusnya matahari sudah mulai naik. "Pak, kita harus keluar dari sini," katanya. Suaranya gemetar. "Ada yang gak beres. Kita harus bicara dengan Pak Rengga." Raka mengangguk, menelan kecemasannya. Mereka harus mencari jawaban. Mereka berjalan menuju balai desa, melewati deretan rumah kayu yang terlihat sepi. Tidak ada warga yang terlihat. Seolah desa ini ditinggalkan begitu saja. Setibanya di balai desa, Pak Rengga sudah menunggu. "Ada apa?" tanyanya dengan nada datar, seakan tidak terkejut melihat mereka datang dalam keadaan panik. Raka maju selangkah. "Sinta kerasukan. Kami mendengar suara-suara aneh. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Rengga menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak keluar malam. Tapi ini bukan hanya tentang aturan desa, kan?" Maya menimpali. "Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang sedang mengawasi kita." Pak Rengga terdiam sesaat, sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Kalian sudah terpilih." Darah mereka langsung berdesir. "Terpilih? Maksud Bapak apa?" Suara Arif bergetar. Pak Rengga melirik ke arah hutan di belakang desa. Setiap 30 tahun, desa ini harus memberikan tumbal untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapan matanya cukup untuk membuat mereka mengerti. Maya mundur selangkah, wajahnya pucat. "Jangan bilang kami yang jadi tumbalnya." Pak Rengga menatap mereka dalam diam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang. Suara itu berasal dari arah rumah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari kembali. Setibanya di sana, pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, Sinta sudah tidak ada. Hanya ada jejak kaki basah yang mengarah ke hutan larangan. Dan jejak itu bukan hanya milik Sinta. Ada jejak lain yang lebih besar, lebih panjang. Seperti sesuatu yang telah menyeretnya pergi. "Kita harus mencarinya," seru Maya. Raka menahan mereka. "Kita tidak bisa gegabah masuk ke sana. Kita harus cari cara keluar dari desa ini dulu." Pak Rengga yang berdiri di belakang mereka hanya menggeleng pelan. Tidak ada jalan keluar. Dion menyipitkan mata. "Apa maksud Bapak?" Pak Rengga menatap mereka dengan tatapan iba. "Semua orang yang telah menginjak tanah desa ini tidak bisa pergi kecuali..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi mereka semua mengerti. Seseorang harus menjadi tumbal. Arif mendesis marah. "Aku nggak mau mati di sini. Aku akan cari jalan keluar sendiri." Sebelum Raka sempat menghentikannya, Arif sudah berlari menuju jalan setapak yang mereka lalui saat pertama kali datang. "Arif, jangan bodoh!" Maya berteriak, tapi Arif tidak peduli. Mereka akhirnya mengejar. Namun,
Begitu mereka mencapai jalan desa yang mengarah keluar, Arif berdiri kaku di tengah jalan. Mereka semua tertegun. Apa yang terjadi? Maya berjalan mendekat. Arif. Perlahan, Arif menoleh ke mereka. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata, "Jalan ini buntu." Mereka semua menoleh. Jalan setapak yang sebelumnya terbuka kini berubah menjadi dinding pohon yang rapat. Seakan hutan itu sendiri telah menutup jalan keluar mereka. Dion melangkah maju. Tangannya gemetar saat menyentuh batang pohon yang memblokir jalan. Kayunya terasa hangat, berdenyut seolah masih hidup. "Ini bukan hutan biasa," gumamnya, nyaris berbisik. Maya mundur dengan napas terengah. "Kita nggak bisa keluar." Raka menatap sekeliling. Otaknya bekerja cepat. Mereka tidak bisa tinggal diam. "Kita harus ke hutan larangan," katanya akhirnya. "Jika Sinta masih hidup, dia ada di sana. Dan mungkin kita bisa menemukan jawaban di sana." Mereka semua saling pandang. Ketakutan jelas tergambar di wajah masing-masing. Tidak ada pilihan lain. Dengan perasaan berat, mereka berbalik, menuju hutan larangan, menuju sumber segala kengerian yang telah mengunci mereka di desa ini. Dan di kejauhan, terdengar suara tawa pelan dari balik pepohonan. Seolah sesuatu di dalam hutan sudah menunggu mereka. Hutan larangan berdiri di depan mereka, gelap dan sunyi. Udara terasa lebih dingin, bahkan napas mereka keluar dalam uap tipis. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya kesunyian yang menyesakkan. Raka melirik ke arah Maya, Dion, Arif, dan Lita. Mereka semua ketakutan, tapi tidak ada pilihan lain. "Kita harus menemukan Sinta dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Raka dengan suara mantap, meski kakinya terasa berat melangkah. Tanpa berkata-kata lagi, mereka melangkah masuk. Hutan ini berbeda. Pohon-pohon yang tinggi menjulang terasa lebih seperti dinding daripada pepohonan biasa. Kabut tipis melayang di sekitar mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Dion menggigil. "Aku nggak suka tempat ini." Arif menelan ludah. "Kita harus terus jalan." Tapi sesuatu sedang mengawasi mereka. Maya yang berjalan di belakang tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan-bayangan di antara pepohonan terlihat bergerak. Mereka tidak sendiri. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan sesuatu di tengah hutan. Sebuah kuil tua, setengah terkubur di dalam tanah, tertutup lumut dan akar-akar besar. Raka mengernyit. "Apa ini?" Maya menunjuk ke arah patung di depan kuil. Sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Mata patung itu hitam kosong, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak. Ukiran tangannya mencakar udara, seperti sedang meraih sesuatu. Dion mundur dengan napas memburu. "Aku nggak mau di sini. Kita harus pergi." Lalu mereka melihatnya. Di depan pintu kuil, mayat-mayat tersusun rapi. Tubuh-tubuh mereka membusuk, dengan pakaian yang masih melekat di badan. Seolah telah berada di sini selama puluhan tahun. Lita menutup mulutnya, menahan jeritan. Maya melihat sesuatu di antara mayat-mayat itu. Pakaian yang familiar, pakaian yang dipakai Sinta tadi malam. Dengan langkah gemetar, Maya berjalan mendekat, dan rasa mual langsung menyerangnya. Sinta ada di sana, tapi tubuhnya sudah membusuk, seolah dia telah mati bertahun-tahun yang lalu. Maya mundur dengan napas tersengal, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sinta sudah mati, tapi itu tidak masuk akal. Sinta baru hilang tadi malam. Bagaimana mungkin tubuhnya sudah membusuk seperti telah mati bertahun-tahun? Ini nggak mungkin. Suara Lita bergetar. Dion menatap Sinta dengan wajah pucat. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Raka menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di dalam kuil. Seseorang sedang mendekat. Mereka semua membeku. Dari dalam kegelapan, Pak Rengga muncul. Matanya kosong,
wajahnya datar. Aku sudah bilang, kalian seharusnya tidak datang ke sini. Arif mendekat dengan marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Kenapa Sinta sudah jadi mayat? Pak Rengga menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. Seakan sudah tidak ada gunanya lagi menyembunyikan apapun. Kalian sudah menjadi bagian dari desa ini, katanya pelan. Dan tidak ada yang bisa pergi dari sini kecuali seseorang menggantikan kalian. Darah mereka langsung membeku. Raka mencengkeram bahunya. Apa maksud Bapak? Pak Rengga menunjuk ke arah mayat-mayat di sekitar mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah datang ke desa ini dan tidak pernah pergi. Maya mundur selangkah, mendadak paham. Waktu di desa ini tidak berjalan seperti dunia luar. Bagi mereka, Sinta baru hilang tadi malam. Tapi di dalam dimensi desa ini, Sinta telah menjadi tumbal bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang, giliran mereka. Pak Rengga menatap mereka dengan tatapan iba. Kalian harus memilih siapa yang akan tinggal di sini, agar yang lain bisa pergi. Seseorang harus menjadi tumbal. Kata-kata Pak Rengga menggantung di udara seperti jerat yang siap menjerat leher mereka. Raka, Maya, Dion, Arif, dan Lita saling pandang. Tidak ada yang berani berbicara. Siapa yang akan mereka korbankan? Dion menggertakkan giginya. Aku nggak mau mati di sini. Arif mendesis. Wajahnya tegang. Lalu siapa yang kita tinggalkan? Kita semua mau selamat. Maya menatap Pak Rengga dengan penuh kebencian. Kenapa harus ada tumbal? Pak Rengga menunduk. Suaranya rendah dan dingin. Jika tidak ada tumbal, desa ini akan musnah, dan semua yang ada di dalamnya akan ikut lenyap. Lita menggeleng panik. Kita harus pergi sekarang. Kita cari jalan keluar sendiri. Raka menarik napas dalam. Lari. Semua mata tertuju padanya. Apa? Tanya Dion dengan suara bergetar. Kita lari sekarang. Ulang Raka tegas. Kita tidak akan menyerahkan siapapun. Tidak ada waktu untuk ragu. Mereka berbalik dan berlari meninggalkan kuil. Pak Rengga tidak mengejar. Tapi dari dalam hutan, suara lain mulai muncul. Tawa lirih, bisikan yang mengikuti mereka. Langkah kaki yang bukan milik mereka. Mereka tidak sendirian. Mereka terus berlari tanpa menoleh. Tapi semakin jauh mereka pergi, jalan terasa semakin panjang. Seperti mereka tidak pernah benar-benar bergerak maju. Ini nggak mungkin. Lita menangis. Kita masih di tempat yang sama. Raka menoleh ke belakang. Dion tidak ada. Dion. Maya menjerit. Dion sudah tertinggal jauh di belakang, terjatuh di tanah. Dan di atasnya, sesosok bayangan tinggi berdiri. Mata makhluk itu kosong. Mulutnya terbuka lebar dengan senyum mengerikan. Tangan panjangnya mencengkeram Dion yang meronta-ronta. Tolong aku. Dion berteriak putus asa. Mereka tidak bisa menolongnya. Nyai Laras menarik tubuh Dion ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, dia menghilang. Arif membeku di tempatnya. Kita harus terus lari. Tapi Raka tahu, Dion telah menjadi tumbal. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan, terjatuh ke jalan setapak di pinggir desa. Udara dingin menusuk mereka. Dan desa Kawuri telah berubah. Tidak ada lagi rumah-rumah reot. Tidak ada balai desa. Tidak ada sawah. Tidak ada penduduk. Hanya hamparan tanah kosong yang tertutup kabut tebal. Lita menggeleng lemah. Desanya hilang. Arif terdiam. Matanya kosong. Kita berhasil keluar. Maya masih terisak. Terngiang suara jeritan Dion yang terakhir. Raka menatap ke belakang, ke arah hutan yang kini terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Dia tidak yakin ini adalah akhir. Tapi mereka harus pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melangkah keluar dari batas desa yang kini tidak ada lagi. Beberapa jam kemudian, mereka ditemukan oleh penduduk desa tetangga, lemas dan linglung. Seorang lelaki tua menatap mereka dengan ekspresi ngeri. Kalian dari mana? Raka menatapnya lemah.
Kawuri, kami dari desa Kawuri. Wajah lelaki itu langsung pucat. Desa itu sudah hilang, puluhan tahun yang lalu. Maya menegang. Lita mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Tidak, itu nggak mungkin. Kita baru saja ada di sana. Tapi Raka tahu, waktu tidak berjalan normal di desa itu. Mereka sudah keluar, tapi sesuatu masih salah. Beberapa bulan kemudian, mereka mencoba melanjutkan hidup. Namun, mimpi-mimpi buruk mulai menghantui mereka. Lita ditemukan bunuh diri di apartemennya. Arif hilang tanpa jejak. Maya tak pernah keluar dari rumahnya lagi, mengurung diri dalam ketakutan. Dan Raka, dia mendengar suara di kamarnya setiap malam, bisikan lembut yang memanggil namanya. Suatu malam, saat dia melihat ke cermin, bayangan di belakangnya bukan miliknya. Bayangan itu tersenyum. Nyai Laras belum selesai dengannya, dan kutukan itu belum berakhir. Kutukan Desa Kawuri bukan sekadar cerita tentang pelarian dari desa terkutuk, tetapi juga tentang takdir yang tak bisa dihindari. Raka dan teman-temannya mungkin berhasil keluar, tetapi kutukan itu tetap menempel pada mereka, menunggu saat yang tepat untuk menuntut bayaran. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua tempat harus dikunjungi. Beberapa rahasia memang diciptakan untuk tetap terkubur, dan mereka yang melanggar batasan akan menanggung akibatnya. Mungkin, di luar sana, masih ada desa seperti Kawuri. Sebuah tempat yang hilang dari peta, tetapi masih ada dalam bayang-bayang. Dan siapa tahu, jika suatu hari kamu tersesat dan menemukan desa asing yang tidak ada dalam peta, sebaiknya jangan pernah masuk. Sebab, mungkin saja kamu tidak akan pernah bisa keluar.